ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. عباد الله رجال الله اغثنا لأجل الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ويا ربي بسندي تحقق لي إشارتي عسى تدي بشارتي ويسفو وقتنا لله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, kita cintai guru kita Ustaz Ahmad Firdaus, mata'anallahu biduri hayatih, juga ketua DKM Saudara Ahmad Yusuf, mata'anallahu biduri hayatih, dan para hadirin orang tua sesepuh tokoh masyarakat jamaah majelis taklim rutin setiap malam Senin di Mushola Al-Badru, yang mudah-mudahan perkumpulan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam kita, dijadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di tempat yang insyaallah hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nasilah. Di dalam kitab Risalatul Jami'ah yang disyaratkan menjadi dalalatun nafi'ah, dikatakan di sini bismillahirrahmanirrahim, yubda'u kulli muallif kitabihi bil basmalah iktida'u bi kitabillahil aziz wa amala bima rawiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Rata-rata para muallif pengarang kitab, pengarang kitab kita fikih, kitab tauhid, kitab apapun kitabnya, ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, mengikuti sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kullu amrin, setiap perkara sesuatu apapun itu, perkara yang baik, perkara yang
yang baik, mau perbuatan atau tulisan atau ucapan. Dibalil la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, bahwa maka akan tertolak. Makanya kita kalau mulai perkara yang baik, usahakan kita mulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Berangkat kerja baca bismillahirrahmanirrahim, agar kerja kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nabi mengatakan menuntut ilmu itu menjadi kewajiban, kewajiban atas umat muslim. Muslim di sini dikatakan yusyamil zakar wal untha, laki-laki dan perempuan. Itu diwajibkan menuntut ilmu yang wajib. Tuh harus dimengerti dulu. Sholat wajib, berarti nuntut ilmu sholat wajib hukum. Puasa Ramadan wajib, berarti nuntut ilmu puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Begitu. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi kita jangan sampai punya pikiran ataupun dalam diri kita, oh tidak wajib kita nuntut ilmu, nggak wajib, umur kita sudah tua misalkan. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, utlubul ilma, nuntut ilmu minal mahdi ilalah, dari merah sampai balik ke merah, dari dilahirkan sampai kita meninggal. Itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dan beliau juga mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah engkau ilmu walau sampai ke negeri Cina. Bukan berarti kita kutruk-kutruk pesen tiket, ngurusin visa, berangkat ke Cina. Bukan seperti itu. Maksudnya negeri Cina ini jauh dari mana-mana. Negeri Cina jauh dari mana-mana, dari Asia jauh, dari Eropa juga jauh. Tuh negeri Cina jauh dari mana-mana, dari Jazirah Arab juga jauh. Negeri Cina ini paling jauh. Berarti apa? Nuntut ilmu walaupun kita tempuh dengan waktu yang jauh. Itu maksud dari hadis Nabi Muhammad SAW. Itu seperti itu. Untuk menguatkan diri kita agar menguasai ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya menuntut ilmu ada yang menyampaikan dan ada yang mendengar. Menuntut ilmu itu ada yang menyampaikan dan ada yang mendengar. Ada seorang guru dan juga ada seorang murid. Itu tanda dalam keadaan menuntut ilmu. Itu tanda dari majlis taklim itu seperti itu. Harus kita mendengar, melatih telinga kita, karena itu yang disabdakan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, kun aliman, jadilah kalian ulama. Karena ulama itu kalau sudah seseorang mendapatkan dalam dirinya status ulama dan dia ikhlas, insya Allah pahalanya nggak putus-putus. Dia mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim atau dia mengajarkan Al-Fatihah sama salah satu orang muridnya. Kemudian muridnya itu sholatnya rajin 5 waktu. Kalau 5 waktu kan berarti 17 rakaat. 5 waktu 17 rakaat. Dan 17-17-nya itu kan membaca Al-Fatihah. 17-17-nya itu membaca Al-Fatihah. Satu hari mendapatkan pahala guru tersebut atas muridnya yang melakukan sholat karena ilmunya itu dari gurunya. Maka kita usahakan ngajarin anak kita tuh minimal Al-Fatihah dari kita. Al-Fatihah dari kita. Gak bakal diputus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala biarpun kita udah meninggal. Sama seperti itu kayak wakaf. Ada yang mewakafkan masjid,
ada yang mewakafkan mushola, ada yang mewakafkan pondok pesantren, ada yang menyumbangkan hartanya menjadi sedekah jariyah. Selama tempat tersebut digunakan untuk ibadah, pahalanya tidak akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmatnya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi usahakan kita kalau punya ilmu walaupun sedikit, ajarin istri kita. Ajarin istri kita tentang sholatnya, tentang puasanya. Utamakan kita selaku suami harus tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istri kita harus bisa berhadas besar, itu usahakan dari kita ilmunya. Dari kita ilmunya. Karena tanggung jawab istri kita di hadapan Allah diri kita sendiri. Tuh, anak kita ketika dia laki-laki sudah balik, itu juga ajarkan mandi wajib. Anak perempuan kita bila mana sudah mendapatkan keadaan haid, tanggung jawab ada di diri ajarkan ilmunya agar menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang berjalan dari rumah, mau pakai mobil, mau pakai motor, mau pakai sepeda, mau jalan kaki, intinya dia bertujuan menuntut ilmu. Dia bertujuan menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Akan dimudahkan perjalanannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu yang kita harapkan. Apaan lagi? Hidup di dunia, pangkat kita, jabatan kita gak bakal kita bawa ke akhirat, gak bakal kita bawa. Harta kita yang mewah, mobil kita yang mewah, rumah kita yang besar, ujung-ujungnya kita menjadi manusia ukurannya 2x1, semuanya sama. Tinggal bagaimana amal kita yang membuat lega dan membuat nikmat di alam kubur. Karena azab dan juga nikmat alam kubur itu nyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan di alam kubur dan juga azab di alam kubur itu harus kita imani. Karena itu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nyata azab dan juga kenikmatan di alam kubur. Dan kemudian man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan dimudahkan. Usahakan kita menuntut ilmu, beribadah ke masjid, ke mushola itu lillahi ta'ala, karena Allah. Jangan sekali-sekali kita karena manusia. Telinga kita tutup tentang mulut manusia. Ada cerita yang begitu menarik, bahkan diabadikan menjadi surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Diambil dari seorang hakim yang bernama Luqman Al-Hakim. Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini hakim yang sangat bijaksana. Setiap ngambil keputusan selalu keputusan yang bijaksana. Ketika itu melakukan perjalanan, Luqmanul Hakim ini melakukan perjalanan dengan anaknya, membawa kendaraan keldai. Kendaraan orang Arab itu ada 3, onta, kuda, dan keldai. Paling mahal ini onta, kedua kuda, ketiga keldai. Nah, Luqmanul Hakim ini memiliki seekor keldai. Dia ingin mengajarkan kepada anaknya tentang mulut manusia. Mulut manusia. Seorang hakim ini. Dan kemudian berjalanlah ini Luqmanul Hakim dengan anaknya. Ini keledai dituntut, kagak dinaikin, dituntut. Ketika berjalan bertemu dengan salah satu kelompok yang menertawakan kedua orang ini. Menertawakan Luqmanul Hakim dan juga menertawakan anak-anaknya dengan bahasa, tuh lihat orang bodoh. Kita lihat orang bodoh punya kendaraan tapi kagak ditaikin. Setelah mendapatkan omongan tersebut, dinaikinlah Luqmanul Hakim beserta anaknya, dua-duanya ikut naik. Ketika dua-duanya ikut naik, berjalan lagi.
Ketika berjalan ketemu lagi satu kelompok, ini kelompok berkata, tuh lihat orang gila, nggak kasihan sama kendaraannya, dua-duanya ikut naik, nggak kasihan itu sama keledainya. Kemudian turunlah satu, ini anaknya turun, Luqmanul Hakim turun, anaknya yang ada di kendaraan tersebut. Ketika berjalan ketemu lagi satu kelompok, tuh kita lihat anak nggak tahu diri, anaknya ada di kendaraan, orang tuanya jalan kaki. Nah kemudian dibalik lagi oleh Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim naik kendaraan, anaknya jalan. Ketemu lagi satu kelompok. Ini kelompok bicara apa? Tuh lihat orang tua nggak tahu diri, tega sama anaknya, tega sama anaknya. Orang tuanya naik kendaraan, anaknya jalan kaki. Maksudnya apa? Kita kalau ikutin omongan orang nggak ada habisnya. Ikutin omongan orang nggak ada habisnya. Makanya kita beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Luqmanul Hakim ingin mengajarkan kepada anaknya, kalau hidup jangan sekali-sekali berpatokan dengan mulut manusia. Tetap beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita karena Allah, puasa kita karena Allah, zakat kita karena Allah, puasa kita karena Allah, haji kita karena Allah, sedekah kita karena Allah Maha melihat. Allah menyaksikan ibadah kita semua, pasti disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita pasti disaksikan. Nuntut ilmu seperti ini walaupun capek. Apalagi cuacanya kan enak banget tadi, sebelum maghrib hujan. Ini kan cuaca tarik selimut enak banget ini. Tarik selimut ada duanya. Kalau cuaca kayak gini tarik selimut paling nikmat. Tapi kita paksain nih, kita duduk di majelis taklim, kita paksain. Dalam keadaan misalkan kita ngantuk, tidurnya aja dapat pahala. Duduk di majelis tidurnya dapat pahala. Makanya jangan sekali-sekali kita, misalkan ditanya sama tetangga kita, kemarin kagak ngaji, capek banget. Jangan alasan capek, datang aja walaupun dalam keadaan tidur. Nanti habis sholat isya lanjut lagi tidur di rumah. Seperti itu, tidurnya aja dapat pahala bila mana dia duduk di majelis taklim. Itulah kenikmatan yang dikhususkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena setiap amaliyah kita dilipat gandakan pahalanya. Coba kita lihat umur kita kan, Nabi katakan umur umatku beda sitin sampai antara 60 dan 70, kalau lebih bonus. Lebih dari 70 itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur namanya. Karena Nabi aja gak lewat dari 70. Umur Nabi meninggal 63. Umur Nabi Muhammad SAW. Berarti dakwahnya Nabi cuma 23 tahun dari diperintahkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul di umur 40 tahun. Berarti dakwahnya Nabi menyebarkan Al-Quran cuma 23 tahun. Coba kita lihat sampai sekarang, abadi sampai sekarang itu Al-Quran atas perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Nah umur umat Nabi gak lebih dari 60 sampai 70. Kalau kita pikirkan banyak kan juga dunia kita dibanding akhirat kita. 24 jam 24 jam, satu hari 24 jam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajibnya, jangan bicara sunnah dulu, sunnahnya banyak. Yang wajibnya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 waktu. Satu waktu taruh di 10 menit. 10 menit itu satu waktu. Berarti 5 waktu 50 menit. Taruh ke 1 jam waktu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu hari. 1/24 jam, 23 jam kita gunakan untuk dunia kita dan 1 jam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu gak pantas kita menebus dosa kita dengan umur kita, itu gak pantas. Menebus dosa kita dengan umur kita gak pantas. Umur kita cuma sampai 70 tahun. Dosa kita per hari 23 jam yang kita gunakan. Bukan dosa, lalai kita. Lalai kita. Kalau lalai kan bisa dosa dan bisa tidak dosa. Lalai kita 23 jam.
jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk orang yang menjalankan sholat 5 waktu. Bagaimana tidak sholat? Bagaimana tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu seperti itu. Jadi nggak bisa kita menembus surga dengan umur kita, tuh nggak bisa. Surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk surga abadi. Kita tebus dengan umur 70 tahun, nggak bisa. Makanya masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah mengatakan udkhulul jannata birahmati. Masuklah engkau surga dengan rahmatku. Ada yang sombong berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengatakan, diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempersilahkan hambanya untuk udkhulul jannata birahmati, masuklah engkau surga dengan rahmatku, kata Allah. Ada salah satu hamba yang mengatakan, tidak ya Allah, bi amali, aku masuk surga dengan amalku. Aku di dunia ahli sedekah, di dunia ahli sedekah, aku di dunia ahli sholat, aku di dunia ahli puasa, aku di dunia ahli ibadah, ibadahku banyak kepada engkau, maka masukkan aku surga dengan amalku, jangan dengan rahmatmu. Kata Allah, tidak, dengan rahmatku, tidak ya Allah, dengan amalku banyak. Amalku banyak. Kemudian baik, kita ke mizan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ke mizan. Apa itu mizan? Mizan itu timbangan. Timbangan amal baik, amal buruk. Tadinya dia udah nikmat, gak dihisab lagi. Tadinya dia gak bakal dihitung lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia iya masuk surga karena rahmat Allah. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala di timbangan yang kiri ditaruh seluruh amal baiknya selama dia di dunia. Timbangan yang kiri. Yang kanan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengambil satu matanya. Hanya mengambil satu matanya. Dosanya lebih besar dibanding amalnya dia seumur hidup. Baru satu mata. Belum 2 mata. Belum lagi mulut, belum lagi tangan, belum lagi kaki, belum lagi hati kita yang kotor, belum lagi seluruh organ tubuhnya ditimbang. Itu baru satu mata. Tidak akan mampu menyaingi dosanya kepada amal baik kita, tidak akan seimbang. Pasti banyak dosanya. Makanya kita berharap masuk surga karena rahmat Allah. Dengan apa? Duduk di majelis ilmu, redho dengan ketentuan Allah, redho dengan kewajiban Allah, redho dengan kewajiban yang diwajibkan atas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nuntut ilmu. Redho. Harus redho hati kita, jangan sampai hati kita kagak redho. Terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, terima dengan ketentuan Allah atas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ta'lim, duduk di majelis yang membahas halal dan haram, karena itulah tujuan Allah atas umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu duduknya kita, insya Allah pulangnya kita selalu membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi kita baca ratib, di dalam ratib ada salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau ulama kita, habaib kita tidak mengarang ratib, mungkin kita nggak pernah baca Quran, kan? Karena ratib itu dalamnya ada Al-Quran, ada Al-Quran, apalagi ratib haddad diawali dengan Al-Quran, wa ilahukum wa ilahu wahid, itu Al-Quran. Juga ada wal mu'awwadzatain, ada surat Al-Ikhlas 3 kali, ada Al-Falaq juga, ada An-Nas, itu juga Al-Quran. Berarti kita baca ratib sama dengan membaca Al-Quran. Biarpun kita nggak pernah baca Al-Quran, kadang kita kan baca Al-Quran Ramadan itu manusia, bukan anu, mungkin saya itu Ramadan doang kita baca. Jauh. Sedangkan itu perjuangan di dalam sirah nabawiyah, di dalam kitab sirah nabawiyah, di bab mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran.
Karena Nabi mengatakan setiap menerima wahyu, badan Nabi itu kayak diseset-seset. Setiap menerima wahyu dari malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW badannya kayak diseset-seset ratusan silet. Makanya itu dikatakan Al-Quran itu mukjizat terbesarnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu harus kita baca ratib di rumah kita. Kalau memang di sini seminggu sekali di rumah kita baca walaupun satu hari sekali agar mendapatkan keridhaan dari Allah dan keridhaan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat, dikuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, keluarga kita yang sakit diangkat penyakitnya, yang kena musibah diangkat musibahnya, dan mudah-mudahan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan buat jamaah kita Bapak RT Sumino yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diangkat musibahnya ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah bi niyyati shifa bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.